Bisa dibilang Ducati dua kali menyakiti hati Martin pada 2023 dan 2024. Kesempatan untuk balas dendam kini terbuka lebar usai bergabung dengan Aprilia Racing untuk 2025 dan 2026. Apalagi Martin meninggalkan Ducati dengan status juara dunia bersama tim satelit Pramac Racing. Tamparan semakin keras lantaran sang pembalap akan menggunakan nomor 1 di motornya tahun ini. Walau begitu, Martin tidak punya pikiran untuk balas dendam atas perlakuan Ducati. Sebab pikiran tersebut justru bisa menjadi bumerang di lintasan. Pun begitu, Martin yakin betul Ducati akan menyesali perlakuan buruk itu. Ia juga merasa sejak apa yang terjadi di Mugello GP Italia tahun lalu, pabrikan asal Borgo Panigale itu bukan tempat yang pas untuknya. Bezzecchi kehilangan jati diri pada MotoGP 2024 karena penampilan yang terseok-seok hingga posisinya paling bawah di antara pembalap motor Ducati Desmosedici GP23. Perubahan karakter pada ban belakang menghalangi Bezzecchi untuk menggunakan kelebihannya dalam pengereman yang dilakukan secara simultan dengan terjangan menuju tikungan. Hasil 1 podium pun terlihat kontras dengan 7 podium yang diraih Bezzecchi pada 2023. Sementara bagi Rivola, Bezzecchi adalah pembalap yang bisa membuat perbedaan. Kemenangan pada balapan MotoGP India yang berlangsung di sirkuit yang benar-benar asing bagi semuanya menjadi buktinya. Bagi Bezzecchi sendiri, bergabung dengan Aprilia mewujudkan salah satu impiannya untuk bergabung dengan tim pabrikan. Sejak melakoni debut di MotoGP pada 2022, Bezzecchi selalu memperkuat tim Akademi Valentino Rossi yaitu VR46. Bahkan apabila ditarik mundur lebih jauh, sosok yang akrab disapa Bez itu telah menjadi bagian dari tim VR46 selama 5 musim beruntun sejak masih di kelas Moto2. Aprilia sejatinya sudah melakukan pendekatan kepada Bezzecchi ketika sang pembalap masih mentas di kelas Moto2. Maka dari itu pindahnya Bez ke Aprilia menjadi hal yang menantang dan membuatnya gugup. Tetapi justru ini adalah perasaan yang positif karena ini memberinya semacam motivasi kecil. Akan tetapi, tawaran Aprilia datang sebelum mereka berhasil mengubah nasib dari tim juru kunci menjadi pemburu kemenangan. Aprilia akan mengandalkan Bezzecchi selaku calon kuda hitam dan juara pertahan Jorge Martin pada MotoGP 2025. Diprediksi menjadi obat untuk membongkar dominasi pabrikan Borgo Panigale, namun Bezzecchi memilih untuk tidak berekspektasi dulu. Saat ini, kelas Moto3 menggunakan motor Purwarupa dengan spesifikasi mesin berkapasitas 250 cc, 4 tak, 1 silinder, dan diameter piston 81 mm. Honda dan KTM saat ini menjadi pabrikan yang memasok ke kelas paling ringan di MotoGP ini, secara berurutan dengan seri Honda NSF 250 RW dan KTM RC 250 GP. Namun, perubahan radikal rencananya akan dilakukan di masa mendatang dengan kubikasi mesin yang dinaikkan menjadi 500 cc. Melansir dari The Race, target waktunya adalah pada 2027. Selain penambahan kubikasi mesin motor kelas Moto3 juga hanya akan disediakan oleh satu pabrikan saja sehingga sama seperti Moto2. Kelas Moto2 juga hanya memakai pemasok mesin tunggal dari Honda 2010 hingga 2018, lalu Triumph 2019 hingga sekarang. Adapun yang menjadi pembeda adalah bagian rangka motor alias sasis. Tadinya kandidat terkuat untuk penyedia mesin kejuaraan adalah KTM. Namun pabrikan asal Mettigofen Austria tersebut tengah mengalami kesulitan finansial besar sampai-sampai nasib mereka di MotoGP setelah 2025 masih tanda tanya. Opsi berikutnya tidak lain dan tidak bukan adalah Honda. Pabrikan di mana Veda bernaung melalui program Astra Honda Racing Team. Selain itu, masih menurut The Race, ada ketertarikan dari produsen motor asal China CF Moto untuk terlibat di era baru Moto3. CF Moto sudah matching di Moto3 dan bahkan meraih gelar juara dunia bersama Baby God David Alonso pada 2024. Meski begitu, merek CF Moto di Moto3 sekedar tempelan pada motor KTM RC 250 GP sebagaimana partner usaha KTM lainnya yaitu Gasgas dan Husqvarna. Bagaimanapun, motor yang lebih bertenaga diharapkan mampu mengatasi masalah kelas Moto3 saat ini yaitu persaingan yang terlalu rapat karena dampak besar dari slipstream. Alhasil, pembalap sulit untuk menunjukkan kelebihannya ketika lawan-lawan mereka dengan mudah mencuri angin di lintasan lurus untuk mendahului.
Memecah rombongan pembalap agar tidak terlalu berdekatan juga menjadi solusi untuk 3 kasus kematian pembalap karena terjatuh di depan rivalnya pada 2022. Penyeragaman mesin juga diharapkan mengurangi beban finansial tim dan juga Dorna Sport sendiri dengan kebijakan subsidinya karena rencana penambahan seri balap keluar Eropa. Pembalap tanah air terakhir yang mentas di Moto3 adalah Fadilah Arbi Aditama dengan jalur wildcard pada GP Indonesia musim lalu. Melihat daftar pembalap yang berjibaku di kompetisi junior, kandidat berikutnya adalah Veda Ega Pratama yang akan tampil di Junior GP dan Rookies Cup pada musim kejuaraan 2025. Musim lalu, Veda tampil menjanjikan di Rookies Cup dengan meraih 1 hasil podium dan konsisten untuk terlibat dalam persaingan di grup depan. Meski begitu, dengan aturan saat ini, Kampium Asia Talent Cup 2023 baru akan mencapai batas usia minimal pembalap Grand Prix saat ulang tahunnya yang ke-18 pada 23 November 2026. Dengan kalender kejuaraan MotoGP biasanya selesai pada pertengahan November, Veda terancam mesti menunggu musim berikutnya bebarengan dengan diterapkannya regulasi baru. Memang, masih ada kesempatan bagi Veda untuk mentas di Moto3 dengan motor sekarang. Alasan pertama adalah kesempatan tampil setahun lebih cepat dari batas usia asalkan mampu menempati peringkat 3 besar di klasemen akhir Junior GP atau Rookies Cup. Alasan kedua adalah kemungkinan tertundanya regulasi teknis Moto3 yang baru. Pembalap Spanyol itu telah masuk ke tim teratas MotoGP Ducati Lenovo setelah menjalani musim 2024 yang impresif di Gresini Ducati. Itu termasuk mengakhiri paceklik kemenangan 1000 hari dalam perjalanannya ke posisi ketiga dalam kejuaraan dunia dengan 3 kemenangan Grand Prix. Namun kembalinya ke tim pabrikan bersama juara dan runner-up tahun lalu Francesco Bagnaia, berarti mahkota kelas utama ke-7 yang telah lama ditunggu Marquez pasti ada dalam jangkauannya. Target jangka pendek Marquez adalah menikmati berkendara di atas Ducati GP25. Karena jika berhasil melakukannya, semua hal lain akan mengikuti. Meskipun demikian, Marquez menegaskan bahwa ia akan menjadi pemain tim yang sesungguhnya. Artinya, Marquez ingin bekerja dan menang sebagai sebuah tim, bukan bersaing siapa yang menang, tetapi tim dan semua orang di Ducati yang bisa menang. Setelah itu, baru Marquez bisa melihat hasil akhirnya radar siapa yang juara. Marquez akan mengendarai motor Ducati Lenovo dengan sponsor penuh untuk pertama kalinya pada tes Sepang tanggal 5 hingga 7 Februari.